Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sebelum itu, mari kita lihat agenda hari ini. Yang pertama ada perkenalan, kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Kartikasari dengan NIM 126-205-21-2122 kelas PGMI 5D. Memasuki acara yang kedua yaitu penyajian materi. Untuk itu kita lihat topik diskusi hari ini. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, kedua strategi pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, dan keempat teknik pembelajaran. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna. Seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Topik diskusi kita yang pertama yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau yang disebut teacher-centered approach. Topik diskusi yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Rountree terdiri dari dua jenis, yaitu Exposition Discovery Learning dan Group Individual Learning. Yang pertama, Exposition Discovery Learning pada dasarnya terdiri dari dua strategi yang berbeda, yaitu strategi penyampaian atau expository dan discovery learning yang berupaya pada pembelajaran penemuan. Strategi expository adalah strategi pembelajaran langsung atau direct interaction dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai secara penuh. Strategi ini menempatkan guru sebagai penyampai informasi. Berbeda dengan strategi discovery, di mana siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru dalam strategi discovery yaitu guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran. Strategi discovery disebut juga strategi pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya, strategi pembelajaran menurut Rountree yang kedua yaitu strategi Group Individual Learning, merupakan strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual adalah perancangan aktivitas belajar mandiri bagi siswa. Kemampuan individu menentukan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Materi pembelajaran disajikan atau didesain untuk belajar sendiri, seperti halnya modul pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran kelompok yaitu menyajikan pembelajaran dalam bentuk klasikal atau siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi ini menempatkan siswa sebagai individu yang sama. Strategi ditinjau dari cara menyajikan materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi pembelajaran deduktif adalah strategi yang berupaya menyajikan materi secara umum ke khusus atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju ke hal-hal yang konkret. Yang kedua, strategi pembelajaran induktif, yaitu strategi yang menyajikan materi yang konkret selanjutnya diarahkan pada materi yang kompleks atau dimulai dari hal khusus menuju hal-hal umum. Topik diskusi selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran IPS yaitu yang pertama ada metode ceramah. Ceramah merupakan metode pembelajaran yang konvensional. Ceramah jika terlalu sering digunakan tidak akan efektif. Maka dari itu, metode ceramah perlu diperbaiki dalam penerapannya dengan cara yang pertama, membangun daya tarik, kedua, memaksimalkan pengertian dan ingatan, ketiga, melibatkan siswa, keempat, memberikan penguatan. Cara untuk membangun minat siswa pada saat guru menerapkan metode ceramah yaitu yang pertama, guru mengemukakan cerita atau visual yang menarik, seperti anekdot, cerita fiksi, kartun, atau media visual yang menarik siswa. Kedua, kemukakan suatu problem. Ketiga, kemukakan nilai positif dan manfaat.
Dan yang terakhir, berikan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, ada metode tanya jawab yang merupakan metode pembelajaran konvensional. Metode tanya jawab digunakan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah. Ada 3 pertanyaan yang perlu untuk diketahui dalam menyampaikan materi pembelajaran, yaitu 1. Pertanyaan terfokus, 2. Prompting question, dan 3. Probing question. Pertanyaan terfokus adalah pertanyaan yang hanya digunakan untuk mengetahui perhatian atau pemahaman peserta didik pada topik yang dipelajari. Sedangkan prompting question adalah pertanyaan yang menggunakan isyarat dan petunjuk sebagai alat peserta didik dalam mengingat jawaban. Prompting question juga diterapkan untuk membantu peserta didik menjawab pertanyaan yang menyebutkan huruf atau kata awalnya. Adapun probing question adalah pertanyaan yang digunakan untuk mencari klarifikasi dan mengarahkan peserta didik agar menjawab pertanyaan lebih lengkap lagi. Metode yang ketiga ada metode resitasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis kemajuan belajar peserta didik. Resitasi diterapkan dengan menggunakan pola, yaitu guru bertanya, peserta didik memberikan respon, lalu guru memberikan reaksi. Resitasi umumnya digunakan dalam review, pengantar materi baru, mengecek jawaban, praktik, dan mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan ide-idenya. Metode yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengarahkan pembelajaran untuk berpusat pada siswa. Pencapaian kompetensi pada mata pelajaran teori sering menggunakan metode diskusi supaya peserta didik aktif dan memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil temuannya sendiri. Beberapa metode diskusi memberikan peluang untuk menciptakan suasana aktif dan menyenangkan. Metode yang keempat yaitu metode praktik dan drill. Metode praktik dilakukan setelah materi dipelajari atau guru memberikan demonstrasi. Metode drill digunakan ketika peserta didik diminta mengulang informasi pada topik-topik khusus sampai dapat menguasai topik-topik yang diajarkan. Metode praktik dan drill disebut juga metode praktik dan latihan. Metode tersebut diarahkan pada pengulangan untuk membantu peserta didik memiliki pemahaman yang lebih terhadap materi yang disampaikan atau diajarkan. Topik diskusi selanjutnya yaitu tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yaitu yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya relatif aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.